الله مخلصا له الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Ini ada bapak ibunya di atas, ada ibu-ibu ya? Oh, di luar. Biasanya ibu-ibu sok di atas sekali-kali biasanya. Para jamaah masjid Mukhlisina Lahuddin, namanya luar biasa. Yang saya hormati Pak Helmi dan teman-teman, juga para pengurus DKM. Mohon maaf saya tidak banyak basa-basi Bapak Ibu sekalian, karena subuh tuh waktunya tidur sebetulnya. Tapi luar biasa Bapak Ibu sekalian tuh bisa ngaji di waktu setelah subuh. Padahal setelah subuh teh sebetulnya paling enak teh neruskeun tidur. Tapi karena jamaah masjid Mukhlisina Lahuddin, nah berarti memang beda. Karena Mukhlisina Lahuddin itu saya cari-cari namanya itu Pak sangat luar biasa ya. Karena nama masjid itu biasanya itu jadi doa untuk jamaahnya biasanya. Dan Bapak mungkin pernah mendengar masjid Al-Ikhlas gitu. Itu adalah masjid yang jamaah nanti diharapkan jadi orang-orang ikhlas semua. Dan memberi nama masjid itu kan sembarangan Pak. Bukan hasil mimpi enggak tuh. Itu ada maksud dan tujuan. Mungkin Bapak atau dengar masjid Al-Hasan. Al-Hasan itu masjid kebaikan. Sehingga si jamaahnya itu diharapkan menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik gitu ya. Baik untuk dirinya sendiri buat baik itu atau untuk orang lain. Aya Masjid Jami Al-Mubarak namanya. Masjid Al-Mubarak itu adalah masjid yang penuh berkah. Sehingga si tiap jamaahnya itu diharapkan untuk kalau tidak memberkati yang dapat berkat. Itu Mukhlisina Lahuddin. Nah, ini juga sama. Mukhlisina Lahuddin itu diambil dari Al-Quran. Mudah-mudahan tidak salah untuk para DKM saya ngomong gitu ya. Mungkin ada sejarah yang punya DKM. Mukhlisina Lahuddin itu diambil dari Al-Quran. Surat kalau nggak salah itu Al-Bayyinat. Al-Bayyinat. Surat di belakang. Gitu. Yang artinya itu adalah orang-orang yang ikhlas dalam beragama. Tampaknya dulu ketika masjid ini diberi nama itu agar jamaahnya itu memang memiliki keikhlasan untuk melakukan ibadah. Sehingga ketika datang ke masjid itu bukan karena ada DKM atau bukan karena ningali tetangganya yang berangkat ke masjid. Tapi memang tujuannya itu adalah keikhlasan, kemurnian ingin datang menyembah Allah di tempat ini. Kayaknya tujuannya untuk itu dibuat nama Mukhlisina Lahuddin itu. Sebab kalau ibadah hanya untuk surga katanya, ibadah untuk neraka, gara-gara neraka, kata Robi'ah Hadawiyah, ini ada seorang sufi, itu sudah tidak memiliki alasan. Sehingga dalam riwayatnya disebutkan katanya, Robi'ah Hadawiyah itu suatu saat, itu membawa obor dan membawa ember. Bapak tahu kan obornya banyak. Bapak abdi nyerah bahasa Sunda ngartos banyak. Jadi dia itu di suatu hari itu bawa di tangan kanannya obor, di tangan kirinya itu ember yang berisi air. Berjumpalah dengan seseorang kemudian dia tanya. Dalam riwayatnya yang nanya itu namanya adalah Hasan Bisri. Hasan Bisri itu seorang sufi yang terkenal juga, Hasan Basri. Nah itu ditanya oleh Hasan Bisri, kenapa engkau membawa obor dan membawa ember yang berisi air? Kata Robi'ah Hadawiyah katanya, obor ini akan aku gunakan membakar surga. Sedangkan air ini di ember ini, aku akan gunakan untuk memadamkan neraka. Tadi. Kenapa katanya? Kata Hasan Bisri, kok bisa seperti itu? Supaya orang itu beribadah datang bukan karena ingin masuk surga dan bukan karena takut neraka.
tapi karena cinta aja kepada Allah. So kalau ibadah sekarang kau masih menginginkan masuk surga, masih takut oleh neraka, itu sudah bukan ikhlas lagi. Itu gak ada keikhlasan di sana. Karena engkau ibadah karena ingin masuk surga itu terpaksa. Jika engkau takut oleh neraka itu juga terpaksa. Oleh sebab itu harusnya penuh kecintaan itu kepada Allah. Itu mah Robiah Adawiyah, Bapak, Ibu. Hari Bapak, Abi gitu, Ibu malah mungkin boleh-boleh saja ketika beribadah ingin dapat surga, takut neraka, wajar-wajar saja. Tingkat ibadah kita atau iman kita ada beda dengan mereka. Tapi itulah siapa? Robiah Adawiyah begitu. Aku akan bakar itu neraka. Surga. Supaya orang gak lagi katanya beribadah itu karena ingin surga. Tapi karena inginnya cinta Allah aja. Nah mukhlisina lahuddin itu katanya Pak. Para ahli begitu. Nah oleh sebab itu mungkin penamaan ini adalah sangat berhubungan dengan tujuannya supaya jamaahnya itu memiliki keikhlasan itu. Ya kan tidak berarti Bapak Ibu sekalian kalau sekarang berangkat ke masjid hanya karena ada tetangga, malu oleh tetangga. Saya juga kan kadang sok gitu ya, karena tetangga saya berangkat ke masjid, lantaran saya ustad, lamun teu berangkat era malu. Itu Pak Ija tuh ini ke masjid ternyata si tetangga. Akhirnya berangkat ke masjid karena saya malu aja tetangga itu aja. Nah itu sudah tidak ada keikhlasan kata Robiah Adawiyah. Saya kata beliau kalau ingin beribadah itu cinta kepada Allah. Kenapa kata Robiah Adawiyah? Karena Allah itu mencintai kita itu tanpa syarat bahkan. Kata Robiah Adawiyah, Allah itu kan sifat punya nama Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu artinya adalah zat yang ngurus alam semuanya. Ngurus itu kata Robiah Adawiyah, tidak pernah berpikir dan tidak pernah meminta apa yang akan diberikan oleh hambanya kepada Allah ketika diberikan rahmat dan kebaikan. Diurus begitu tah. Nek orang nu tukang ibadah, nu tidak ibadah, beragama, tidak beragama tuh Allah diurus semuanya. Gak ada yang tidak diberi udara tuh. Gak ada yang tidak diberi matahari, sinar bulan, matahari, semuanya itu diberikan tuh ke hamba-hamba Allah. Lalu Allah apakah minta-minta supaya menyembahnya? Enggak juga. Enggak meminta itu. Silakan saja. Orang mau kufur, mau mukmin, beriman, bagi Allah tuh gak ada manfaatnya sebetulnya. Itu mah bagi makhluk kan manfaatnya. Manusia sekarang beriman kepada Allah, apakah Allah lalu bertambah kekuasaannya sehingga jadi lebih berkuasa? Enggak juga. Allah tuh sudah berkuasa. Lalu kalau sekarang ibaratnya seluruh manusia itu maksiat kepada Allah, gak ada satupun yang taat kepada Allah, apakah akan mengurangi keagungan Allah? Enggak. Kenapa? Karena Allah sudah agung dengan sendirinya. Yang dapat manfaat dan dapat madarat itu hanya manusia atau makhluk saja. Oleh sebab itu Allah itu diurus saja Pak, semuanya itu nggak ada satupun yang tidak diurus. Apakah ada dalam sejarah di Permata Biru ada orang ibaratnya tidak beragama atau kurang rajin sholat, lalu sinar matahari nggak sampai ke rumahnya? Sampai juga. Lalu apakah kalau karena saya sebagai tukang maksiat ijazah sunnah itu, lalu apakah udara yang diciptakan oleh Allah itu belok gak masuk ke rumah saya? Oleh Allah dibelokkan? Enggak juga. Karena Allah itu pengurus alam, janjinya begitu kata Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, kata segala puji milik Allah, tukang ngurus alam segala rupa Pak, diurus. Mau makhluk besar, mau makhluk kecil, semuanya oleh Allah itu diurus. Gak ada yang disia-siakan dan disimpan oleh Allah. Karena kenapa Allah itu dimurus semuanya? Karena kepanjangan selanjutnya itu kan Allah tuh punya sifat Rahman Rahim. Sifat Rahman Rahim itu artinya dia memberikan kebaikan kepada Allah tuh tanpa karena diminta. Siapa yang pernah minta udara untuk diciptakan oleh Allah? Nggak ada. Tapi itu dibutuhkan oleh makhluk. Siapa yang pernah minta agar diciptakan matahari? Nggak ada. Tapi itu ternyata dibutuhkan oleh makhluk. Lalu siapa yang minta agar diciptakan gelombang magnetik di dunia itu di alam ini sehingga Bapak bisa terteleponan jarak jauh? Karena itu ada gelombang elektromagnetik kan itu Allah diciptakan. Kalau Bapak nelpon dari Permata Biru anak di Surabaya itu tidak ada kabel yang nyambung gitu.
Tapi ternyata oleh gelombang elektromagnetik yang diciptakan oleh Allah. Pernah sah dulu minta itu, nggak ada yang pernah minta. Tapi kalau Allah disediakan untuk makhluk. Karena Rahman itu begitu. Nggak pernah memberi sesuatu hanya gara-gara diminta tuh nggak. Siapa dulu yang pernah minta pohon singkong? Nggak ada satupun di dunia itu. Tapi Allah menyediakan dan menciptakan. Lalu apakah Allah memberikannya itu di wilah-wilah kata orang Bandung? Orang lain ini nggak boleh, yang ini enggak, dipersilahkan. Siapapun menikmatinya. Karena itu deklarasi sifat Allah Rahmannya begitu. Silahkan saja. Lalu apakah menyembah Allah atau tidak itu urusan, dan bukan untuk aku kata Allah. Itu untuk kalian ibadah. Nah, nyembah mau tidak silahkan saja. Kalian yang dapat manfaat dan dapat mudarat itu kalian. Allah nggak butuh itu. Kan suatu saat pernah dalam kisah Nabi Ibrahim itu kan terkenal seorang nabi yang suka mengajak orang untuk kalau mau makan gitu kan, terkenal kan gitu. Dia suka cari gitu teman untuk makan. Karena dia tuh inginnya kalau makan tuh selalu ada teman yang diajak makan. Kalau makan malam itu cari orang tuh. Sampai disebutkan dalam beberapa riwayat, kalau tidak menemukan dalam 1 kilo Nabi Ibrahim itu teman katanya untuk makan, dia cari sampai 3 kilo. Cari gitu, setelah nemu baru diajaklah bareng untuk makan di rumah. Nah, suatu saat katanya ada kejadian ketika Nabi Ibrahim akan makan malam. Nabi Ibrahim itu ketika akan makan malam, pintunya ada yang ngetuk. Dan ternyata yang ngetuk pintu itu adalah seorang majusi. Majusi itu Bapak Ibu sekalian adalah orang yang suka nyembah api. Jadi bukan menyembah Tuhan, menyembah Allah, tapi nyembah api. Ngetuklah pintu rumahnya Nabi Ibrahim. Ketika diketuk, kemudian dibuka oleh Ibrahim. Siapa? Aku. Mau apa engkau? Dan ternyata Ibrahim tahu bahwa dia adalah seorang majusi. Aku ingin makan bareng dengan engkau, Ibrahim, katanya. Kata orang itu. Mau makan malam dengan aku, katanya. Kata Ibrahim, ya, aku ingin makan bareng dengan engkau. Kata Nabi Ibrahim, silahkan engkau makan dengan aku. Tapi syaratnya ada satu katanya. Apa? Kata seorang majusi yang tukang nyembah api itu. Engkau tinggalkan menyembah api dan bertauhidlah kepada Allah, mengikuti agamaku. Bertauhid, menyembah kepada Allah kata dia. Jadi silahkan engkau sekarang makan dengan kami bersama. Tapi syaratnya engkau tinggalkan itu nyembah api. Sekarang engkau sembah Allah. Kata orang majusi, Ibrahim, kalau syaratnya itu, saya nggak mau. Saya akan tetap menyembah api dan saya tidak mau makan dengan engkau. Kata Nabi Ibrahim, katanya, silahkan kalau begitu, tapi ada syaratnya itu katanya. Kalau engkau mau makan dengan aku, silahkan tinggalkan menyembah api dan silahkan sembah Allah. Nah, kata orang majusi, enggak, saya nggak mau. Sehingga akhirnya pulanglah. Si orang majusi nggak jadi makan bareng dengan Ibrahim. Tidak lama setelah itu katanya, datanglah malaikat Jibril yang negur Ibrahim. Malaikat Jibril itu datang menyampaikan pesan dari Allah kepada Ibrahim. Katanya. Kata Allah kepada Ibrahim itu, apa alasan engkau menolak orang tadi makan bareng? Kata Nabi Ibrahim jawabannya, ya karena dia tidak bertauhid dan tidak menyembah engkau. Sehingga aku inginnya dia menyembah engkau. Syaratnya itu aku berikan katanya. Nah kata Allah katanya kepada Nabi Ibrahim, kenapa engkau sampai seperti itu? Aku tuh memberi makan dia tuh 70 tahun. Karena kebetulan umur orangnya itu 70 tahun. Aku beri dia minum 70 tahun, aku dia beri udara 70 tahun. Aku beri sinar matahari dia 70 tahun. Aku gak pernah minta dia supaya menyembahku katanya. Silahkan saja dalam keadaannya dianya sendiri. Kata Nabi Ibrahim, kaget Nabi Ibrahim dan merasa salah. Lalu setelah itu katanya besoknya, pagi itu dia mencari orang tadi, Nabi Ibrahim. Dan ketika sampai dan ketemu rumahnya, disampaikanlah undangan makan malam oleh Nabi Ibrahim kepada orang. Si orang Majusi itu kaget. Ketika Nabi Ibrahim datang ngajak makan malam, padahal tadi malam dia nolak-nolak itu.
Lalu seorang Majusi itu nanya kepada Ibrahim, kenapa kau tadi malam nolak aku untuk makan bersama dengan kau, tapi kau malam ini, hari ini kau ngajaknya nanti malam untuk makan, katanya. Kenapa? Bukankah tadi malam kau nolak aku? Kata Nabi Ibrahim, aku ini ditegur sama Allah. Kata Allah, katanya, kenapa Ibrahim engkau hanya gara-gara dia Majusi dan tidak menyembah aku, engkau nolak dia makan? Padahal aku beri makan dia, artinya dia itu si orang itu, memberi makan Allah kepada engkau itu 70 tahun, memberi nyawa 70 tahun, udara 70 tahun, dan matahari nggak pernah berhenti untuk diberikan pada engkau 70 tahun. Pada aku nggak pernah meminta engkau, katanya, kata Allah kepada si orang Majusi itu lewat Ibrahim, untuk menyembah. Kata orang Majusi, katanya, benar Ibrahim, Allah bilang begitu. Tuhan engkau bilang, ya, begitu apa yang disampaikan oleh Allah. Kata si orang Majusi, aku malu kalau begitu, katanya. Aku ini 70 tahun diberi segala rupa oleh Allah, tapi aku bukan menyembah dia ternyata, bukan yang memberinya yang aku sembah, aku nyembah api. Kalau begitu ulurkan tangan engkau Ibrahim, katanya. Aku akan bersahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan engkau utusannya. Itu si orang Majusi tidak dipaksa-paksa itu untuk supaya masuk agama Ibrahim ketika itu. Hanya disentuh itunya saja bahwa Allah tuh gak pernah pilih kasih, diberi semuanya, masuk agama Ibrahim ketika itu dan menyembah Allah. Allah tuh begitulah, Allah gak pernah nyuruh-nyuruh pada hambanya untuk silakan kau sembah aku, kalau enggak sembah aku enggak. Allah tuh, nah itu karena untuk makhluk dan untuk kita semua. Itulah Rahman Rahim Allah tuh begitu, sehingga kata dia Allah tuh punya sifat Rabb itu. Rabb itu diurus segala semuanya diurus. Siapa yang pernah berhenti makan, Pak? Saya pikir mungkin kalau kita pernah berpikir bahwa rezeki itu kurang, sebetulnya kurang itu mungkin perasaan saja. Nah, karena dari sejak hidup sampai hari ini tuh perasaan kita makan tuh lebih banyak makannya daripada tidak. Sekalipun dalam keadaan terbatas, bahkan dalam kebahagiaan saja, kita tuh sebetulnya lebih banyak bahagianya dibanding dengan susahnya. Coba dirasa-rasa oleh bapak, oleh ibu. Dan saya merasakan begitu, bahwa ternyata Allah tuh benar karena punya Rahman Rahim sifatnya. Dia akan memberikan kasih sayangnya, dan kasih sayang itu diantaranya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu lebih banyak, Pak, daripada susah sebetulnya hidup kita. Hanya kurang syukur ya mungkin kita. Nah, kata Rabbi Handawiyah itu diurus semua makhluk. Nggak ada yang dibiarkan tanpa diurus oleh Allah. Sampai makhluk paling kecil pun, nyamuk itu diurus oleh Allah. Kan kalau kita, saya sampai jam berapa Pak? Helmi diberitahu Pak kalau terlalu lama ya. Ini baru 20 menit kurang. Nyamuk saja itu yang kecil, Pak. Itu diurus oleh Allah, luar biasa. Dan bukan sekedar diurus untuk makanan saja, tapi fasilitas untuk mempertahankan hidupnya pun Allah diberi itu kepada nyamuk. Kan di kitab Al-Mahabbah, itu ada sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Saya pernah menerjemahkannya, itu kitab itu terbitkan oleh apa ya? Pustaka Hidayah enggak salah. Jadi di kitab itu diceritakan tentang nyamuk, Pak. Kenapa Allah dalam Quran itu menyebutkan bahwa Allah tidak malu menciptakan makhluk yang sangat kecil. Namanya nyamuk. Innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, itu dalam surat Al-Baqarah. Allah tuh gak malu menciptakan makhluk kecil, ba'udah ke nyamuk. Dan bagi orang-orang yang beriman, ternyata itu dipahami dengan benar, dan itu adalah Allah menciptakan benar-benar sesuai dengan kebenaran yang Allah berikan. Tapi ada juga yang bilang bahwa ngapain Allah menciptakan nyamuk segala rupa? Apa? Ya, nyamuk kecil begitu. Ternyata itu nyamuk, kata Imam Ghazali, Allah diurusnya itu. Sekarang lihat ukuran kepalanya, katanya. Bapak Ibu pernah nyaksikan nyamuk seberapa besarnya kepalanya? Kecil banget, Pak. Kata Imam Ghazali itu milimikro ukurannya tuh. Milimikro itu 0, sekian mili, mungkin 0, sekian mili. Kecil banget, sehingga untuk melihatnya itu harus menggunakan Microsoft untuk pembesar untuk melihat kepala nyamuk.
Lalu kata Imam Ghazali katanya, di kepala nyamuk itu ada otak kata dia. Kan seperti kepala bapak ya, di kepala ibu itu kan ada otak Pak, di dalamnya. Nah di kepala si nyamuk yang sangat kecil itu kata dia, itu ada otak yang terdiri dari jaringan sel, sel-sel otak yang ada di dalam kepala nyamuk itu. Kalau kepalanya begitu kecil, kebayang oleh Bapak, bayangkan otaknya seperti apa. Kecil banget. Tapi kata Imam Ghazali, Allah ciptakan keagungan luar biasa di nyamuk. Katanya. Yang pertama nyamuk itu katanya, dia kalau terbang suka mendenging kan, ngahiung, ngadenging, ngahiung. Yang terdengar kan kalau kita sedang terbang ngahiung. Kata Imam Ghazali, tahu nggak penyebabnya kenapa nyamuk itu mendenging atau ngahiung? Itu adalah karena kepakan sayapnya Pak, ketika terbang, ngepaken sayap gitu. Dan kata Imam Ghazali dalam 1 detik itu, 1 detik tak kan gitu ya, kata detik. Kepakan sayap nyamuk itu 500 kali ngepak gitu. Sehingga karena kepakan yang 500 kali itu, itulah keluar suara. Ngahiung gitu. Ngahiung itu lain karena ngahewat itu. Bukan ngahewat itu nyamuk itu bukan, tapi itulah dari kepakan sayapnya ketika terbang. Yang per detiknya itu 500 kali kepakan. Nah, kata Imam Ghazali, tahu Anda, itu di kitab juga. Dari mana nyamuk bisa mengepakkan sayap yang per detik 500 kepakan? Itu adalah perintah otaknya katanya. Jadi si ngepak sayapnya itu adalah perintah otak yang kecil. Kebayang kan begitu? Otak yang kecil kemudian bisa memerintahkan nyamuk untuk ngepakkan sayap yang 500 detik, 500 kali per detik. Lalu kata Imam Ghazali, ketika nyamuk kemudian hinggap ke dalam tubuh manusia, kemudian dia menancapkan belalai ini. Dia tahu mana pori-pori dan bukan pori-pori dalam tubuh manusia. Sehingga nggak pernah salah dia memasukkan belalainya ke dalam tubuh manusia untuk nyedot darah. Nah kata Imam Ghazali, dia bisa membedakan mana itu pori-pori dan bukan pori-pori. Kata dia, itu adalah perintah otaknya yang kecil itu. Yang kecil banget itu, yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Jadi ketika nyedot, masukkan belalai, masuk. Dan itu kan tusukannya itu begitu kecil dan lebih kecil daripada jarum suntik mungkin gitu. Lalu ketika dia sudah memasukkan belalainya ke dalam pori-pori dan menyedot darah, kata Imam Ghazali, itu darahnya yang disedot oleh nyamuk adalah darah kotor. Dan dia tidak pernah mengambil darah bersih. Kenapa? Karena darah kotor itu adalah nutrisi bagi nyamuk, sedangkan darah bersih itu adalah racun bagi nyamuk. Lalu gimana beda nyamuk bisa membedakan ini darah kotor dan ini darah bersih? Dari sel-sel darah itu. Dia bisa membedakan ternyata ini darah kotor, ini darah bersih. Ketika disedotnya pernah salah, nyedotnya itu. Nah kata Imam Ghazali, dia bisa membedakan ini darah kotor, ini darah bersih. Itu karena perintah otaknya itu, yang kecil itu. Kemudian katanya ketika nyamuk oleh bapak dan ibu, kan hinggap ke tangan, kemudian mau dikepak gitu, itu kan dia terbang. Gitu. Nah, kenapa dia terbang gitu? Karena tahu bahwa ketika hinggap di sini dari gerakan tangan yang menghasilkan gerak udara, ada gelombang yang membahayakan dirinya gitu kata nyamuk itu. Tertangkap oleh otak nyamuk bahwa ini ada yang mengancam sehingga dia terbang gitu, sebelum tangan kita sampai gitu. Nah, itu nyamuk bisa membedakan, bisa mengetahui bahwa ada gelombang ada ancaman dari gelombang udara yang membahayakan. Itu adalah perintah otaknya itu katanya, yang kecil itu. Allah tuh ngurus sampai makhluk kecil gitu. Maka disebut Rabbul Alamin gitu Pak. Diurus segala rupanya. Di segala rupa makhluk besar, makhluk kecil, semuanya diurus oleh Allah. Nah, oleh sebab itu pantaslah Allah kalau dipuji oleh kita kan. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Kata-kata segala puji milik Allah, pengurus alam. Pantas kita dipuji itu kenapa? Karena begitulah. Dalam tubuh kita saja Bapak Ibu hadirin sekalian, itu kita kadang suka tidak sadar ada satu tanda-tanda keagungan Allah yang luar biasa. Kita punya tangan,
begitu fleksibel gitu ya, bisa dipakai itu, pakai. Terus kita diberi oleh Allah tuh kaki dua, tapi eta berdiri ente jatuh gitu. Allah tuh diciptakan kan kemudian kambing gitu, sapi, kalau dengan kaki dua mereka nggak bisa. Tapi manusia Allah diciptakan itu dengan kaki dua, bisa berdiri. Kemudian tangan itu begitu fleksibel. Lalu otak kita diberikan satu unsur yang bisa kita melakukan banyak hal itu. Allah ngurus gitu semua. Kemudian banyak dalam diri kita ya kalau dipikir-pikir itu. Sehingga Allah tuh menciptakan kita itu ditandai, bahkan kita tuh made in Allah. Made in Allah. Made in Allah tuh Bapak upami tangan digini kan. Nah, ini tuh sebetulnya simbol apa Allah, Pak, gini. Ini Allah nih. Kemudian kalau ini diginikan juga sama lapat Allah. Ada sampai emut-emut ini tadi. 5 ini. Jeung template manusia, template naon namina teh. Format manusia kabehanana sami tah, matak kunaon sabab kenapa jelema teh disebut berasal ti Adam yang sama. Alasanna teh mudah sebetulnya. Banyak kan anu nolak bahwa manusia teh lain berasal dari Adam, hanya cenah ti Adam kabehanana. Eta teh untuk ngabuktikan bahwa kita berasal dari Adam, template naon lah cukup bentukan cetakannya sama manusia teh. Bapak pernah ketemu dengan orang Jepang mungkin. Template-nya teh gitu, Pak. Mata, hidung, mulut, kemudian tubuh kayak gini, aya bujelan atau aya user gitu, dan kaki, tangan. Eta manusia teh di mana-mana sami, Pak. Bapak ka Eropa kitu jelema teh bentukna. Aya sugan pernah menemukan orang atau bentuk manusia anu hirungna dina bujur. Enggak ada. Semuanya sama ku Allah teh diciptakan template-na gitu. Nah, eta teh untuk menjawab asal mula manusia teh hiji. Sebab lamun beda-beda asal mula manusia, nah itu teh bakal menghasilkan bentuk manusia anu ragam. Da sami kan. Coba pernah lihat Bapak jalmi keumumannya gitu, tangannya itu ramona atau jarinya itu lebih dari 5? Enggak, 5 semuanya. Mau di Amerika, di Eropa, di Arab, di mana-mana, di Afrika, jelema teh kitu bentuknya. Sebab asal mulanya satu. Nyata Nabi Adam. Kalau bukan dari Adam, nah mungkin itu jelema akan sama bentuknya, Pak. Satu itu asalnya. Mata katakan Nabi itu, kulukum min Adama wa Adamu min turabin, katanya. Semua kalian itu berasal sumbernya dari Adam. Dan Adam berasal dari tanah, katanya. Berasal dari tanah itu dalam riwayatnya disebutkan bahwa pertama kali Nabi Adam diciptakan itu kan dari tanah teh. Nah kemudian template-templatenya itu bentuk tangan, mata dan lain-lainnya itu Allah diciptakan, diberi disimpan. Dan asalnya manusia teh bentuk itu jika tanah kering ya disimpan di dinding katanya di surga teh Nabi Adam teh sebelum diberi ruh tuh. Macam orang setelah diemple-emple itu kemudian dibentuk, dicetak jadi manusia. Nah itu disimpan di dinding. Di dinding simpan. Ketika di dinding disimpan, nah katanya itu iblis lewat. Ya lewat. Nah iblis itu kaget, iya naon dia gitu. Pas diketrok-ketrok tuh iblis. Nah kemudian dia karena penasaran, dilihatlah bagian ininya katanya, perutnya. Perutnya itu dalam riwayatnya disebutkan asalnya sebetulnya tidak ada pusar. Tapi karena isengnya iblis itu ditonyok. Perut Adam yang belum bernyawa ada, belum diberi ruh Allah. Sehingga akhirnya dekok kenapa di perutnya itu hasillah pusar. Urusan dipercaya atau tidak bukan urusan kitab apa di kitab Ibnu Tafsir Ibnu Katsir ada kitab. Sehingga tonyok katanya, jadilah itu apa pusar. Dan itulah template manusia. Nah, ketika Adam baru diberi ruh, kemudian jadilah makhluk sempurna dan bisa bergerak. Tiba-tiba Allah menyuruh kepada orang-orang penduduk surga untuk nyembah Adam anu di dinding disimpan di dinding surga. Jangan dibayangkan dinding masjid Mullah mukhlisin Alauddin. Eta setan mah katanya iblis ketika disuruh nyembah Adam, dia tuh kaget banget, ngapain Gusti Allah nyuruh-nyuruh saya nyembah. Atau dia tadi kurang diketrokan gitu. Iblis ngapain gitu ya.
Sehingga akhirnya iblis gak mau karena melihat dari sisi fisiknya dari iblis. Sedangkan malaikat mah bukan melihat sisi fisiknya disuruh nyembah Adam, tetapi lihat saha menyuruh. Karena malaikat tuh tidak membaca fisik tapi membaca hakikat. Hadirin sekalian, orang pada saat di Adam yang sama, sami gitu tubuh kita daya yang beda. Tapi kalau Allah diberikan keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa dalam tubuh, diurus itu Allah. Begitu jelinya Allah, begitu telitinya Allah, sehingga Allah itu disebut dengan Bashir. Bashir itu artinya adalah maha melihat, dalam beberapa tafsiran mengetahui banget detail apapun gitu yang diciptakannya. Dan Allah menciptakan segala sesuatu itu penuh dengan sempurna. Tubuh manusia itu luar biasa kalau dilihat. Saya pikir Bapak Ibu sekalian jangan terlalu lama ngaji itu. Karena kalau terlalu lama, dan orang Indonesia kabarnya konsentrasi nanti hanya cukup 7 menit. Setelah 7 menit ke sana teh biasanya teh buyar katanya. Mata kunaon aya kultum kuliah 7 menit eta teh menghargai manusia orang Indonesia katanya. Lamun konsentrasi teh ukur 7 menit. Mata kunaon lamun salat ulah lila teuing gitu. Ulah lama teuing kalau salat. Alah ada geus leuwih ti 3 menit teh sebung banget tuh. Naon nu kapikir teh. Jadi kalau 1 rakaat lebih dari 3 menit itu, sudah ini imam maca naon geus teu hafal. Terus kapikirna Persib, segala. Jadi kan terlalu lama. Nah, daya ingat Indonesia juga sama katanya tidak lebih dari 7 juga katanya Pak orang Indonesia. Jadi untuk konsentrasi 7 menit, kemudian daya ingatnya 7 juga. Maka kalau ingin nyebut-nyebutnya teh 7 langit, 7 bumi, karena itu 7 apa gitu, benua dan itu tuh supaya teu loba teuing diingatnya, sebab kabayang abdi mah lamun Pancasila 8 tah Pak. Saha nu naik kapal. 5 wae loba nu poho. Nah ya kepala desa eta hari itu. Jadi dari 132 kepala desa itu 80%-nya teu hafal Pancasila. Bener. Kalau lamun leuwih ti 5 mata ku Allah teh bener katanya orang Indonesia teh katanya. Konsentrasinya 7 menit aja. Ya kalau lebih dari sana dan Bapak bisa konsentrasi itu luar biasa karunia. Bapak Ibu hatur nuhun, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini jadi ilmu, kalau jadi ilmu itu juga, tapi mudah-mudahan sih Bapak Ibu sekalian lebih banyak mencari tahu. Hatur nuhun, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.